saya Sugeng Herianto, orang memanggil saya Pak Sugeng. Saya asli dari Jawa, yaitu Blitar, dan udah lama di Jakarta sejak tahun 1993, lebih kurang 21 tahun di Jakarta. Di sini saya bergerak di bidang pengadaan mesin untuk pembuatan bingkai. Memerlukan 4 alat yang kami pasarkan, yang kami jual. Yang pertama yaitu berupa mesin potong, yaitu mesin potong siku. Keduanya yaitu mesin staples siku atau mesin join. Kemudian yang ketiga yaitu untuk sekat kaca, staples sekat kaca. Dan keempatnya yaitu staples untuk paku tembak, yaitu yang berfungsi untuk menggabungkan 2 bingkai menjadi satu. Dan di sini untuk mesin potongnya ini. Kemudian yang kedua yaitu mesin join, bisa disebut mesin join ini. Ini mesin join buatan Cina yang pemakaiannya cukup simpel. Kemudian yang ketiganya yaitu paku untuk mesin tembak sekat kaca. Ini juga buatan Cina juga. Kemudian yang keempatnya paku tembak untuk menggabungkan 2 bingkai. Baiklah, untuk selanjutnya kita praktekkan cara merakit mesin potongnya. Selanjutnya kita akan memulai untuk memasang piringan, yaitu mata gergaji. Perhatikan mata gergaji. Di sini mata gergaji buatan Amerika punya, Japan, buatan Japan. Nah, ini ada tulisan Made in Japan. Itu posisinya ditaruh di posisi dalam, begini. Posisi dalam, masuk. Jangan lupa tulisan posisi di dalam. Kemudian ini di sini perhatikan ada ring. Nah, ring ini posisinya di luarnya piringan, dan ini tempat untuk mengencangkan, yaitu bautnya. Dalam pembelian mesin ini sudah dilengkapi yaitu kunci. Kunci ini untuk mengencangkan mata gergaji. Ini ya posisinya. Oke, ini dikencangkan. Oke, kalau udah kencang, perhatikan mata gergaji. Ini mata gergaji posisinya kayak tengkurap. Masalahnya ini ntar jalannya begini. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik dia akan buka bingkainya, bukan malah memotong, malah membuang. Ini dari posisinya harus tengkurap kayak begini nih. Mata gergajinya tengkurap. Oke. Kalau udah, selanjutnya yaitu pemasangan emal. Ini kayak penggarisan, di sini juga ada angka-angkanya. Panjangnya berapa senti, sudah tertera, yaitu di sini alatnya seperti ini. Dalam pembelian sudah sepaket segini nih. Nah, dalam sepaket ini terdiri dari, ini ada 2. Kemudian ini fungsinya buat ngemal, untuk ngemal posisi berapa senti yang kita pakai. Oke, selanjutnya yaitu ini untuk mempermudah, sudah saya bikinin berupa papan untuk ngemal pemasangan alat sikunya. Oke, kalau udah
kita pasang dengan cara ini lurus, ngikutin plat lurus. Oke, kalau udah lurus begini, nah baru kita pasang kayak begini, posisi tulisan di luar. Oke, baru kita kencengin pakai baut-bautnya. Oke, siku harus mepet, ini lurus, mepet siku. Oke, selanjutnya untuk yang sebelah kanan. Sebelah kanan bisa balik, ini tripleknya aja, balik kayak tadi, lurus. Ini dibikin lurus, lurus. Oke, ini ngikutin mal yang ada, triplek yang ada, paken yang ada. Oke, gini. Baru kita kencengin bautnya, dikasih baut. Pasang baut-baut kayak begini sesuai dengan mal yang ada, papan yang ada, triplek. Ini baru kita kencengin. Bisa pakai tang Inggris, kunci Inggris, bisa pakai tang atau kunci pas. Kita kencengin biar tidak goyang. Oke, kita kencengin semuanya. Nah, oke, sekarang udah siap posisinya. Tinggal kita pemasangan tutup pengaman. Nah, ini tutup pengaman untuk berjaga-jaga biar gergaji ini tidak melukai kita. Jadi kita harus ada pengamannya, ada tutupnya. Oke, kayak begini. Baru kita pasang bautnya. Oke, kita pasang bautnya semuanya, ada dua, kanan dan kiri. Baru kita perkuat pakai kunci. Oke, nah di sini kita telah membuat mal untuk pemotongan sikunya. Nah, ini kayak tadi udah jelas, ini posisinya harus di siku begini, mepet. Ini juga begitu. Nah, ini garis lurus. Nah, oke, ini sudah siap untuk memotong. Oke, dalam pembelian alat mesin potong ini sebenarnya tidak ada paketan adaptor begini. Ini saya kasih tambahan, bukan adaptor, ini namanya starting, yaitu pengangkatan daya supaya meteran kita tidak langsung kencang. Makanya pakai start, pakai ini. Ini barangnya sepele, cuma kualitasnya cukup bagus, dia bisa mengangkatnya kayak 1500 watt. Oke, untuk ini fungsinya yaitu sebagai mal yang mempengaruhi panjangnya pemotongan bingkai. Kita pasang posisi malnya. Ini ada baut untuk mengencangkan supaya nggak kendor. Kita geser kanan kiri, maju mundur. Oke, fungsinya begitu. Untuk memotong bahan bingkai kita sediakan yaitu pulpen atau spidol kecil. Ya, ini fungsinya untuk memberikan batas-batas
yang mau kita potong. Oke, listrik kita colokin. Oke. Kemudian power posisinya ada di depan. Oke. Kita siap memotong. Pertama kita ngambil angkleng sebelah kanan. Ini tahan bingkai harus lurus, harus dempet. Baru kita dorong ke depan. Nah, ini kecepatannya harus tinggi, harus cepat. Kalau pelan karena meleleh, harus cepat. Nah, begitu. Lalu kita menentukan ukuran bingkai yang mau dibuat. Makanya kita membuat bingkai ukuran 10R. 10R panjangnya yaitu 25,5. 25,5 kita coret. Nah, oke. Setelah kita coret, kita taruh di posisi kanan. Setelah kita tandai pakai spidol kayak begini, ini merupakan ukuran, kita bikin ukuran 25 cm setengah. Oke, kita taruh di posisi kayak begini. Oke, dan garis itu tadi yaitu diluruskan sama itu perkiraan garis potongnya seberapa sama mata pisau ini. Oke, kalau udah ketemu kayak begini, baru ini dikunci, geser. Oke, ini dikunci. Nah, begitu. Ini ukuran 25 cm setengah untuk pikiran 10R. Kalau udah begini, kita tinggal potong-potong terus saja. Ini merupakan mal untuk ukuran yang sama. Oke. Kita potong. Oke. Selanjutnya untuk ini posisi kanan lagi, potong lagi. Oke, baru sebelah sini lagi. Oke. Selanjutnya seterusnya begitu. Kalau perlunya 10 set, berarti kita potong kayak begini banyak 20 ukuran begini. Terus selanjutnya kita bikin ukuran lebarnya yaitu 20,5. Mulai lagi. Oke, kita ukur yaitu 20,5 cm. Oke, kita coret pakai spidol. Oke, kita pasang kayak tadi. Oke, kita kasih mal, dikunci, baru kita potong. Oke. Oke, kita udah siap membuat untuk bingkai susun untuk bingkai dalamnya. Bingkai susun untuk bingkai dalamnya itu dibikin lebih terdahulu. Selanjutnya untuk posisi bingkai luarnya mulai kayak tadi. Oke, kita potong lagi. Oke, namanya pakai bingkai dalam yang udah dipotong tadi. Kita luruskan, posisi lurus. Oke, lurus. Nah, di sini juga harus kasih coretan berdasarkan lurusnya tadi. Oke. Setelah itu kita mau kayak tadi. Ini kendoreng kita geser dulu. Oke. Kalau udah pas, baru kita kunci.
kunci. Oke, kayak begini. Udah, oke, siap. Oke, sudah siap untuk panjangnya. Untuk lebarnya pakai posisi yang tadi potong tadi. Oh, ini untuk lebarnya yang lebih pendek. Ini lurus lagi kayak tadi. Posisi sini dicoret. Oke, kita mau kayak tadi lagi. Oke, kalau udah pas ukurannya baru kita kunci lagi. Nah, kita dorong sini aja. Oke, untuk pembuatan bingkai tutup yaitu sudah selesai. Untuk pemotongnya, untuk selanjutnya yaitu tahap keduanya yaitu kita menggabungkan bingkai ini pakai bingkai tutup paku sikunya dan sikunya. Oke, kita menuju ke alat selanjutnya. Bingkainya bagus, tidak goyang, maka tadi hasil potongan kita kasih lem, bisa pakai lem Haibon. Oke, diolesin pakai lem pada pemotongan tadi. Kasih lem biar kuat, karena kalau tidak pakai lem waktu kita paku stapler bisa goyang. Oke, sudah kelar. Baru selanjutnya kita ngeset alat mesin siku joinnya. Ini mesin join atau mesin siku. Alat-alatnya yaitu perlengkapannya kayak begini nih. Perhatikan ini kunci-kunci kayak begini. Ini yang warna-warna ini, warna merah ini, ya tujuannya untuk menekan, mengecat supaya bahan bingkainya tidak lecet. Kemudian ini kunci-kunci yang fungsinya untuk mengganti mata ini ya. Berarti isi mata sikunya ini disesuaikan dengan nomor besarnya yang ada. Di sini maunya nomor 10, berarti matanya harus nomor 10. Nomor 12 harus pakai mata nomor 12. Kemudian standar yang dipakai yaitu untuk bahan-bahan yang standar, bahan kecil, yaitu untuk nomor 8. Nah, untuk nomor 8 ini bisa pakai mata yang ukurannya yaitu bisa 7 mili bawah kayak begini. Nah, seandainya kita ingin mengganti, nah ini kita kendorin aja, putar ke kiri. Oke, kayak begini. Oh belum. Oke, kayak begini. Kalau kita ingin mengganti, nah kayak begini. Jadi kita menyesuaikan matanya, semakin gede bahan bingkainya, biasanya mata gergajinya, mata sikunya lebih gede lagi. Jadi sekarang kita pakai mata yang standar yaitu nomor 8. Oke, nomor 8 kita pasang. Oke, perhatikan kayak begini. Posisinya di luar ini, bagian sini. Baru kita kencangin lagi. Oke. Nah,
Nah, selanjutnya untuk pemasangan ini ya posisinya di sini karena ini mengandung magnetnya agak tinggi. Jadi kalau nempelnya kenceng banget, susah kalau udah nempel. Nah, oke, harus pelan-pelan karena dia koneksi sama bahan besi pasti. Ini posisi ada lebih lempeng ini. Nah, dia yang lurus sama ini lempeng kayak begini. Oke, masuk kayak begini. Oke, ini kencangin. Setelah itu kita pasang di sini. Oke, kita pasang, kita kencangin. Nah, di sini bisa posisinya maju mundur kayak begini, menyesuaikan ketebalan bahan bingkai. Jadi kalau bahan bingkainya dia semakin tebal, berarti posisinya semakin maju. Kalau semakin kecil bahan bingkainya, semakin ke belakang begini. Nah, baru kalau udah ini kita kencangin. Nah, ini juga posisinya agak naik, disesuaikan. Oke, kayak begini. Nah, ini dipasang di sini. Oke, terserah yang enak pakai yang kecil atau yang model segitu, terserah yang mana yang kita lebih gampang. Oke, kalau udah terpasang, oke, ini jalur kompresor. Kita harus memakai kompresor karena tenaganya pakai tenaga angin nih. Posisi pemasangannya di sini. Oke. Nah, oke, bisa perhatikan kalau udah kita kasih angin, pemerintah kasih angin, kompresor ini pasti naik. Nah, kemudian cara memasang matanya, yaitu mata ini sikunya. Nah, ini fungsinya handle ini untuk mengunci dan mengendorkan mata atau isinya, isi siku. Nah, dia tarik ke sini. Tuh. Oke, tuh. Saya perhatikan. Oke. Kalau ke belakang begini dia ngendorin untuk ganti. Nah, lihat, perhatikan ini. Ini ada medan magnetnya, jadi fungsinya yaitu untuk mengambil matanya juga bisa. Tuh. Tuh. Mata sikunya kayak gini. Perhatikan cara masangnya, yaitu yang bagian atas yang ada garis putihnya, artinya ini bagian yang tajam. Kalau ini yang tumpul, jadi posisinya yang di atas, yang putih di atas. Perhatikan untuk posisinya, yang bagian sini yang lancip. Oke, masuk di sini. Oke, masuk. Kalau udah masuk baru dikunci. Nah, oke, perhatikan itu gerakan ini dengan dorong, ini kunci. Oke, selanjutnya udah siap kita untuk memulai menjalankan memakunya. Nah, sebelum kita memaku, kita perhatikan ini posisi paku ntar keluarnya di sini nih. Jadi kita membuat mal, posisi ini pojok sini, bikin mal, maju mundur. Ini fungsinya untuk mengunci, bikin malnya. Nah, ini untuk bagian luarnya kita kunci. Oke. Nah, ini fungsi untuk malnya, penguncian kita kunci. Oke. Seperti di sini nih posisinya. Oke, kalau depan segini, belakang segini. Oke, ini udah dikunci, merupakan mal. Seandainya kita ingin memakai 3 paku, yang posisi tengahnya pakai feeling aja, tarik dikit begini. Oke, jadi kita udah menemukan posisi titiknya. Oke,
Oke, kalau udah selanjutnya udah siap ini, kita rakit tadi yang udah kita lem, kita tempel, kita gabung-gabungkan. Oke, kayak begini. Oke, kita sambung terus tangannya. Oke, kita sambung. Oke. Nah, sudah begini, kita siap untuk memberikan paku di belakangnya tingken untuk memperkuat. Oke, lihat dulu posisi ini, perhatikan. Ini kayak kurang ke bawah. Jadi kalau terlalu tinggi, dia terlalu kencang genjatannya tadi. Oke, kencangin lagi. Wah, ini kalau bengkel kecil ukurannya terlalu kecil nih. Oke, siap. Kita injak setengah dulu, baru kita tekan. Oke, tuh di sini udah terpaku. Tuh selanjutnya untuk yang bagian belakang kita undur lagi. Ini posisinya di belakang ini kayaknya kurang maju dikit. Oke, ini lihat, injak ini. Oke, diinjak dikit. Oke, langsung ke atas lagi. Oke, kita udah pakai 2 paku. Nah, oke, selanjutnya gitu, semuanya begini. Oke, baru belakang. Oke, oke. Oke, semuanya udah terpaku. Selanjutnya untuk yang bagian luarnya. Oke. Ini namanya tingken susun. Selanjutnya yaitu kita gabungin begini. Oke, nah masuk begini. Setelah masuk kayak gini, kita memerlukan paku tembak, yaitu untuk menggabungkan tingkat 1 dan tingkat 2 nya. Oke, kadernya kita pakai paku tembak. Ini paku tembak, alirannya juga pakai kompresor angin, kita pasang. Oke, kayak begini. Selanjutnya kita isi mata ininya. Ini yang nomor 15 karena sedang, kalau yang pakai nomor 20 terlalu gede. Kita posisinya kayak begini. Yang agak lancip posisinya di bawah. Oke, kayak begini. Kemudian kita tekan, kita kunci. Oke, ini bisa dites. Oke, selanjutnya kita paku untuk menggantikan tingkat 1 dan 2. Oke,
Dan bingkai 1 dan 2 udah terpasang kayak begini nih. Oke, selanjutnya kita tinggal mengasih kaca, memotong kaca. Oke, selanjutnya yaitu untuk pemotongan kaca. Kalau cara motong kaca itu tergantung kebiasaan aja. Kalau udah biasa biasanya simple makanya. Oke, motong kaca. Oke, kaca sudah terpasang, sudah terpotong. Selanjutnya yaitu untuk ukuran triplek yang sesuai dengan ukuran kaca. Selanjutnya yaitu ini, yaitu staples untuk sekat kaca. Oke, kita alirin yaitu tenaga kompresor, tenaga angin. Kita pasang, oke, kayak begini. Kemudian untuk mata pelatnya kayak begini, ini posisi yang tajam di posisi bawah kayak begini pemasangannya. Oke, kayak begini kita pasang kayak gini, baru kita kunci ini. Oke, kita siap. Oke, selanjutnya yaitu kaca kita pasang kayak begini dengan triplek kayak begini. Baru ini fungsi untuk sekat kaca. Oke, sekarang bingkai sudah siap kayak begini nih. Sudah siap, sekat kaca udah terpasang, paku penyambung udah, paku siku udah semuanya. Jadi udah jadi bingkai. Oke, begitu cara pemakaiannya, cukup gampang dan cukup simpel karena menggunakan alat-alat yang cukup modern kayak begini nih. Jadi gak terlalu susah kita untuk membuat bingkai kayak begini. Oke, makasih. Permasalahan yang biasanya dihadapin mesin join kayak begini nih, mesin siku ini, biasanya ada paku yang macet sehingga pakunya nggak bisa keluar. Cara mengatasinya yaitu, nah, posisi ini dikendorin dulu. Oke, dikendorin. Oke, dinaikin ke atas. Oke, kemudian ini agak dibelakangin dikit, kendorin dulu semuanya. Oke, oke, selanjutnya kita keluarin ininya, kita buka posisi matanya ini. Oh, seharusnya ini dulu, harus ke belakang. Oke, nah ini handle ke belakang ke depan, dia dikendorin dulu supaya nggak ngunci. Kemudian mata ini, mata sikunya dikeluarin dulu kayak begini. Oke, biasanya kendalanya cuma itu. Seandainya dia nggak mau keluar, pasti ada bagian matanya yang nyelip di sini nih. Jadi kita kendorin semuanya, kemudian dikeluarin lagi, selanjutnya dipasang ulang kayak tadi. Nah, mungkin cuma itu aja kendala yang dihadapin di mesin join ini. Posisinya pakunya macet. Oke, demikian juga pada mesin-mesin tembak kayak begini. Biasanya yang dihadapin permasalahannya mata pakunya nggak bisa keluar atau macet.
Cara mengatasinya yaitu posisi kunci dikendorin, oke, diambil matanya, oke, kemudian ini dibuka kunci, oke, kayak begini dibuka, oke. Kalau udah dibuka, ini diangkat, kemudian paku yang nyelip di dalamnya sini diambil, kemudian dipasang lagi kayak begini, kencengin lagi. Oke, cuma itu permasalahannya biasanya yang dihadapin paku macet. Dengan jalan mengendorin ini semuanya diambil, posisi macetnya udah beres semua. Oke.